Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas latihan soal UTS kemarin. Untuk soal nomor satu, what is the problem that the article try to address? Permasalahan apa yang sebenarnya ingin diangkat pada penelitian tersebut ya? Yang pertama yaitu ini bisa kalian dapatkan pada artikelnya. Jadi kalian cari aja eh, permasalahan atau fenomena yang diangkat pada artikel tersebut yang menjadi salah satu alasan penelitian tersebut dibuat ya. Ada permasalahan apa? Itu adalah problem pada artikel yang ingin diteliti. Jadi jawabannya adalah penyelenggaraan public service yang pada umumnya hanya mengarah pada wewenang yang berpengaruh pada birokrasi selama ini semakin menjauh dari sasaran atau tujuan dalam merealisasikan public service. Para pejabat ataupun jajaran pada birokrasi lebih mengedepankan personalnya sebagai pemangku kekuasaan dibandingkan dengan sebagai pelayanan umum atau masyarakat. Akibat dari semua itu, kelakuan para birokrat dalam menyelenggarakan pelayanan pada khalayak umum dan biasanya tidak menanggapi atas keinginan maupun keperluan publik. Jadi, ini adalah salah satu permasalahan atau fenomena yang terjadi pada masyarakat. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai public service. Kemudian soal nomor 2, what are the aims or purpose of the article? Tujuan penelitiannya apa? Nah, di artikel sudah disebutkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan secara positif dan signifikan antara kinerja pelayanan publik dengan indeks kepuasan masyarakat. Ini di artikel sudah ada ya, jawabannya sudah ada di artikel semua. Oke, soal nomor 3. How does the article contribute to the literature both theoretical and practical kontribusi? Apakah kontribusi dari penelitian tersebut ya bisa teoritis atau praktek? Kalian cari aja di artikelnya. Kalau memang nggak ada kontribusi, kalian bisa nulis tidak ada kontribusi pada artikel. Pada artikel tidak disebutkan kontribusi penelitian. Boleh kamu sebutkan seperti itu. Tapi di artikel ini disebutkan bahwa kebijakan yang mendayagunakan pegawai negeri, jadi ini lebih ke kebijakan pemerintah ya, kontribusinya. Kebijakan yang mendayagunakan pegawai negeri yang bermakna meningkatkan kapasitas pelayanan haruslah dikerjakan dengan cara yang stabil dan dengan tetap diperhatikan atas apa yang masyarakat harapkan atau butuhkan. Sehingga layanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat agar selalu diberikan dengan prinsip yang mengandung sifat akuntabel, transparan, responsif, dan juga partisipatif. Oke, kemudian what is the ground theory use? Tidak ada ya. Di artikel tersebut tidak menyebutkan teori yang digunakan. Jadi kalau nggak ada, kalian jangan mengada-ngadakan ya, tulis tidak ada. Grand teori itu apa sih? Grand teori itu teori dasar, teori yang mendukung hipotesis kalian. Yang namanya teori itu bukan pengertiannya atau definisi beda. Kalau misalnya kalian pelayanan publik adalah itu definisi bukan teori. Tapi kalau teori itu selalu ada kata-kata teori. Misalnya teori perilaku, teori agensi, teori eh teori behavior, teori stakeholder. Nah, ada teori-teorinya, itu teori ya. Jadi dari namanya udah kelihatan. Tapi kalau kalian menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kepuasan adalah itu definisi, bukan teori. Beda ya, harus bisa membedakan. Dan di penelitian itu tidak disebutkan teori yang digunakan. What are the hypothesis? Apa hipotesis dari penelitian tersebut? Dijelaskan bahwa apakah terdapat hubungan antara kinerja pelayanan publik dengan indeks kepuasan masyarakat. Kemudian data yang digunakan dan metode yang digunakan itu sudah ada bahwa data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Di artikel sudah disebutkan data primer yang digunakan apa aja, data sekunder yang digunakan apa aja. Kemudian apakah hasil dan implikasi dari penelitian tersebut dan apakah eh, hasilnya itu sudah kuat ya. Ini lebih ke subjektif ya pendapatnya kalian. Kalau hasil sudah ditentukan di artikelnya, bukan pendapat kalian. Tapi kalau secara statistik apakah itu sudah kuat itu menurut kalian.
Oke, soal nomor 7, variabel kinerja pelayanan publik. Ini hasilnya ya, hasil penelitian bahwa variabel kinerja pelayanan publik memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap variabel indeks kepuasan masyarakat. Apakah secara statistik udah kuat? Nah, menurut saya sudah, karena ini kuesioner dan ujinya sudah ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji T, menurut saya sudah cukup. Terus, what portion of the study are strong? Apa bagian apa yang menurut kalian penelitian itu kuat ya? Menurut saya nggak ada ya. Penelitian ini menurut saya eh, tidak ada sesuatu hal yang membuat penelitian ini menjadi sesuatu yang lebih ya. Kenapa? Ini harus ada alasannya. Ini subjektif ya. Menurut saya karena variabel yang diteliti variabel independennya cuma satu. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya juga masih dangkal untuk pembahasannya. Jadi menurut saya untuk sesuatu yang kuat pada penelitian ini saya tidak menemukan sesuatu yang kuat. Mungkin kalau kalian menuliskan bahwa teknik pengumpulan datanya atau sumber data yang digunakan sudah baik, itu boleh. Karena sumber data yang digunakan pada penelitian ini sudah sesuai. Data primer yaitu diambil dari langsung sumber utamanya, yaitu respondennya sudah dilakukan, kemudian ditambah dengan data-data dari eh, literatur review atau tinjauan pustaka boleh. Tapi kalau saya secara personal menurut saya tidak menemukan sesuatu yang lebih dari penelitian ini. Terus kemudian apakah ada bagian yang lemah? Menurut saya banyak ya. Ada beberapa. Yang pertama tidak ada pengembangan hipotesis. Jadi apa sih yang mendasari penelitian itu diteliti? Teori apa? Terus penelitian terdahulunya apa yang mendukung hipotesis itu dibuat? Itu tidak ada. Kemudian pada hasil dan pembahasan masih kurang ya. Jadi penelitian itu jangan hanya meneliti bahwa oh ini hasilnya positif, berarti ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jangan hanya seperti itu, tapi harus digali lebih dalam. Kenapa? Kok hasilnya positif? Kenapa pelayanan publik kok mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat? Why? Kenapa? Itu yang harus dibahas. Alasannya, logika berpikirnya, kenapa sih kok pelayanan publik itu berpengaruh terhadap kepuasan? Nah, pada artikel tersebut tidak dibahas secara detail, hanya dibahas bahwa ini berpengaruh. Tapi tidak ada logika berpikirnya dan teori yang mendukung hasil penelitian tersebut tidak disampaikan. Kemudian penelitian terdahulu yang digunakannya terlalu sedikit ya, lebih banyaknya ke undang-undang dan skalanya. Tapi untuk penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini masih sangat minim menurut saya. Kemudian definisi dan unsur-unsur variabel seharusnya tidak masuk dalam hasil. Contoh pada penelitian tersebut pada hasil dan pembahasan itu menyebutkan tentang tinjauan pustaka. Jadi kayak apa itu definisinya pelayanan, definisi kepuasan, unsur-unsur yang mempengaruhi itu eh, disebutkan secara literaturnya pada pembahasan. Seharusnya pada pembahasan itu disampaikan hasil dan kenapanya, why-nya, alasan logikanya didukung dengan hasil penelitian terdahulu, didukung dengan teori. Seharusnya itu yang dikembangkan pada hasil dan pembahasan. Tapi kalau untuk tinjauan pustaka mengenai pengertian unsur-unsur dan faktor-faktor itu seharusnya masuk di tinjauan pustaka, bukan di hasil. Kemudian bagaimana agar penelitian ini di apa lebih ditingkatkan ya untuk penelitian yang akan datang, yaitu menurut saya dengan menambahkan variabel independen. Jadi jangan satu aja variabel independennya. Kemudian penelitian terdahulunya diperbanyak, itu menurut saya. Terus kemudian temukan artikel penelitian yang lain yang bisa meningkatkan penelitian ini untuk poin 11. Jadi kalian bisa mencari artikel yang lain di mana faktor-faktornya itu bisa menambahkan dari penelitian ini. Jadi penelitian ini kan hanya kinerja pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Nah, kalian bisa menambahkan jurnal
atau penelitian terdahulu yang variabel independennya berbeda, namun variabel dependennya sama. Kenapa? Ini biar bisa jadi rujukan penelitian selanjutnya bahwa ada variabel lain selain kinerja pelayanan publik yang berpengaruh terhadap kepuasan publik. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga nanti UTS-nya bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.